Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarwih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan seluruh rangkaian bulan suci Ramadan ini. Doa kita, harapan kita, semoga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, suatu hari sekitar 1 tahun yang lalu seingat saya memberikan kajian bukber di daerah Kalibokor, termasuk Surabaya ya, Kalibokor itu, di sebuah masjid. Tentu saya sampaikan dan ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Ada seorang ibu yang sudah renta, sekitar 70 tahun lah umurnya. Beliau curhat kepada saya, Ustadz Jinan, saya ini punya anak 1 laki-laki. Anak saya ini ditinggal suami saya karena meninggal beliau adalah waktu umurnya 7 bulan. Dan semenjak itu saya rawat, saya asuh sampai anak saya ini berkeluarga, mempunyai istri dan mempunyai anak. Saya tidak pernah menikah lagi. Namun 4 bulan yang lalu anak saya izin beserta istrinya, tentu dengan cucu saya, untuk pindah rumah kontrak tidak jauh Ustadz, sekitar 2 kilo dari rumah saya. Adanya konflik, adanya ketidaksamaan itu yang membuat mereka itu memutuskan diri untuk meninggalkan saya sendirian dalam usia saya 70 tahun. Ustadz, saya merasa gagal di dalam mendidik anak saya ini. Dan apa yang bisa saya lakukan di dalam sisa-sisa hidup saya ini? Pertanyaannya begitu, saya ingat. Mendengar pertanyaan itu, tentu saya punya 2 misi. Misi pertama adalah tetap memberi motivasi kepada beliau supaya beliau tidak putus asa, dan tentu saya harus memberikan tips bagaimana menghadapi kondisi seperti ini dan
semakin baik di masa yang akan datang. Pada waktu itulah saya sampaikan, Bun, ada sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, waspadalah kepada mereka. Jadi kalau melihat runtutan ayat ini, berarti kalau ibu itu ada masalah dengan anaknya, tentu sesuatu yang normal dan wajar. Kalau kita di sini ada yang mempunyai pasangan yang justru tidak mendukung kita untuk lebih dekat dengan Allah, istilahnya musuh kita, atau bahkan itu anak-anak kita, maka sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi itu sesuatu yang wajar terjadinya. Karena Allah pun sudah berfirman seperti itu. Saya sampaikan ini supaya kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah, dan tidak boleh kalian untuk berputus asa dari bantuan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang saya selanjutnya, Bun, kalau Bunda sudah merasa tidak putus asa, ayo kita berpikir apa sih yang diajarkan oleh Allah menghadapi anak, menghadapi pasangan yang mungkin menghambat kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Contohnya yang pertama, wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan mereka. Jadi ketika kita merasa bahwa pasangan kita, anak-anak kita goda kita, maka hal yang pertama memaafkan. Bapak Ibu, ini mudah diucapkan, tapi abot untuk dijalankan. Apalagi itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, itu semakin berat. Mungkin kalau ada orang yang jauh dengan kita lalu bertikai dengan kita, kemudian suatu ketika dia minta maaf atau kita memaafkan, itu mudah. Tapi kadang-kadang pada anak-anak kita sendiri yang sehari-hari berinteraksi dengan kita, pasangan kita yang sudah kita tahu luar dalamnya, itu lebih berat. Cuma saya ingatkan Bapak Ibu, memaafkan itu adalah pintu pertama untuk terbukanya pintu-pintu yang lain. Jika memaafkan ini tidak bisa kita lakukan, maka jangan bermimpi pintu-pintu yang lain akan terbuka. Bukalah pintu maaf, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka. Dan ingat, ketika kita memaafkan anak-anak kita, berarti kita meridhoi mereka. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini tidak memaafkan anak-anak kita atau pasangan kita, berarti kita tidak meridhoi mereka. Padahal sabda Rasulullah jelas, ridhollah fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua.
dan kemurkaan Allah itu juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Jika kita tidak memaafkan alias tidak meridhoi, maka sebenarnya Allah pun juga tidak akan pernah meridhoi anak-anak kita. Jadi yang pertama, mohon maafkan mereka. Ustaz, enak ngomongnya Ustaz. Saya ini seorang janda 3 anak. Anak laki-laki yang pertama SMA. Suatu ketika minta dibelikan sepeda motor. Loh, saya ini hanya punya 1 sepeda motor. Itu pun juga untuk yang namanya jualan mie telur saya, Ustaz. Suatu hari kok sepeda motor saya dijual tanpa izin sama anak saya. Lalu Ustadz ngomong suruh memaafkan. Abot Ustadz. Saya bilang bener juga loh Bun. Bener. Saya kalau berposisi pada ibu, mungkin juga saya berat itu. Tapi ayatnya gini loh Bu. Piye iki? Diterusnya toh dibarne pisan. Kan begitu, saya bilang begitu. Ibu pengen gak anaknya untuk menjadi baik? Ya pengen Ustadz. Kita gak boleh berputus asa. Dan yang pertama, maafkan mereka pun. Itu yang pertama. Wa in ta'fu wa tasfahu. Wa tasfahu itu artinya membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Kita boleh marah sama anak bapak ibu, tetapi buka harus tetap sediakan untuk anak. Wis babahno gak mikir bukomu. Itu kan nantang perkara. Walaupun kita marah-marah sama anak, tentu saat buka ya sudah gencatan senjata. Kita sediakan, kita kasih minum, dan bahkan kalau bisa kita sodori cincaunya walaupun sini tuh ngempet. Tetapi dengan kita ini proaktif untuk melakukan kebaikan kepada anak, itu sama saja kita membangun hubungan yang baik. Insya Allah, jika anak kita atau istri kita tidak bisa kita perbaiki dengan mulut kita, minimal kita perbaiki dengan sikap-sikap baik kita. Toh lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Seringkali sikap itu jauh lebih nendang daripada omongan, apalagi cerewetan. Jadinya terus bangun hubungan. Kadang-kadang ya saya ini kemarin sempat mengeluh, anak saya ini mondok lalu sudah menjadi ustadz sambil kuliah, gak mulih-mulih belas. Lalu terakhir saya tanya ini, kapan pulangnya? Ya Allah Bi, kemarin barusan dipanggil Pak Yai untuk mengerjakan belanja ini untuk kebutuhan Syawal. Loh sampai kapan? Ya dongakno ndang cepet. Sebenarnya sini juga ini langsung aja sak kirim makanan. Loh Bi kok malah ngirim makanan? Ya supaya kamu ingat di rumah itu banyak makanan. Begitu aja saya bilang. Terus nggak usah komentar. Kenapa masalahnya harus kita bangun hubungan? Itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Apa itu? Wa taufiru. Dan kamu memintakan ampun untuk anakmu kepada Allah. Istilahnya mendoakan. Jadinya sebenarnya kita ini butuh anak, anak pun juga butuh kita untuk masuk surga.
Loh, di mana kebutuhannya? Ya jelas, kita ini butuh anak kita yang soleh, yang gemati. Dengan anak yang soleh dan gemati, ketika kita hidup dan ketika kita meninggal, nanti ada kiriman doa. Itu loh kebutuhan kita. Cuma kalau kita ini terus konflik terus sama anak-anak kita, mau inget doa kepada kita? Belas gak inget. Dan nanti ketika kita meninggal pun juga nggak diingat. Kenapa? Karena kurangnya gemati bonding kita kepada anak-anak. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita memaafkan hubungan kita dengan baik, maka anak pun juga akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Baik dikala kita ini masih hidup, mau apalagi di waktu meninggal. Begitu juga anak-anak kita Bapak Ibu. Anak kita butuh kita. Karena doa yang paling makbul adalah doa dari orang tuanya. Mau ada kiai yang alimnya minta ampun, dibandingkan doa kiai dengan doa orang tua, jelas lebih makbul doa orang tua. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, bantu anak-anak kita mudah untuk birrul walidaini. Jangan persulit. Jadi contoh kalau anak minta maaf ya, boleh tak terima maafmu, syaratnya ya Allah, kok dadak minta maaf aja diberi pakai syarat. Saya pernah mendengar seorang ayah yang ngomong kepada putrinya dan dampaknya dahsyat. Ayah ini bilang, "Nduk, terpaksa ayah ini memaafkan kamu. Wedi kamu kedusan." Paham ya Bapak Ibu? Jadi ayah ini tidak rela putrinya kedusan, tapi ngomongnya begitu. Terpaksa ayah memaklumi kamu dan memaafkan kamu. Wedile awakmu itu kedusan. Naudzubillah. Putri ini cerai sama suaminya beberapa bulan setelah bapaknya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena memaafkan itu, apalagi orang tua memberi ridho, itu nggak ada kata-kata terpaksa. Harus tulus, betul-betul harus bening, dan itulah target kita Bapak Ibu. Gak perlu syarat. Sudahlah anak kita lepaskan, kita syukuri, kita bangun hubungan, dan kita ikhlas memaafkan. Kita ridho terhadap mereka, apapun yang namanya perilaku mereka. Dan biarlah Allah yang akan memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Cukup setiap malam kita doakan. Kenapa masalahnya? Fa innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadinya Bapak Ibu, pulang dari sini kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Pertama, memaafkan. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dan kedua orang tua. Dan nanti malam, mumpung malam 23 ya, maka polkan untuk mendoakan putra-putri kita. Insya Allah mereka tumbuh dan berkembang menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.